Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat terutama ya. Dan juga bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar di hari ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, pagi hari ini kembali kita akan adakan radio talk, adakan perbincangan, dan pagi ini kita akan mengangkat tema mengenai ada apa dengan kusta dan juga frambosia. Nah, ini agak mungkin belum familiar untuk didengar ya, terutama frambosia ini. Dan untuk itu telah hadir di studio Bapak Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi ya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya lancar ya? Alhamdulillah. Iya. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio dan sudah menyempatkan diri, terutama ini mengenalkan kemudian juga mungkin membuka wawasannya good listeners ya, terutama mengenai kusta dan juga frambosia. Nah, frambosia ini yang sepertinya agak jarang untuk didengar ya, tapi sebelumnya mungkin Dok bisa dijelaskan mengenai kusta dulu ya. Oh iya. Iya, penyakit kusta. Ya, silakan. terima kasih. Jadi memang kalau untuk frambosia kurang familiar Iya. Padahal namanya bagus ya. Mungkin ada istilah Jangan-jangan lain. nanti ada anak yang dinamain frambosia. Jangan, karena ketidaktahuan. Iya, betul. Iya, gimana, Dok? Jadi kalau kusta ya, di Indonesia juga memang kan sekarang kita juga pemerintah berusaha untuk mengeliminasi kasus-kasus tersebut dan khusus di Kota Cimahi terakhir kami menemukan kasus itu di tahun 2023 dan alhamdulillah penderitanya sudah sembuh ya. Dan memang di Kota Cimahi ya. Di Kota Cimahi, iya. ya. Dan setelah kami telusur juga memang dia ada riwayat sebelumnya pernah ada tinggal di kota lain gitu ya. Jadi kita juga akhirnya melakukan penelusuran, dilakukan penyelidikan epidemiologi, di kontak terdekat ya, 20 orang kontak terdekat dari penderita tersebut. Alhamdulillah negatif seperti itu. Dan pasien tersebut di tahun 2023 sudah dirujuk ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan dan diterapi ya, sudah diterapi. Alhamdulillah sekarang sudah membaik, sudah sembuh, sudah sembuh seperti itu. Dan memang kusta ini disebabkan oleh bakteri ya, Mycobacterium lepra. Mungkin kalau lepra dan kusta itu sama ya? Iya, mungkin pernah dengar lepra kayak gitu ya. Jadi banyakan memang kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh orang-orang, kadang-kadang kalau si penderita itu malah jadi untuk alat untuk dia biasanya di lampu merah ya. Kadang-kadang kita lihat ada yang sudah kecacatan permanen. Iya, betul. Sebenarnya kusta ini bisa disembuhkan gitu ya. Jadi bisa disembuhkan kalau memang ditangani dari awal sehingga tidak menimbulkan kecacatan. Dan memang mereka menyerangnya itu ke alat gerak, jadi ke tangan, ke kaki. Kalau di tubuh itu biasanya bercak-bercak putih ya, seperti panu tapi luas gitu. Dan karena ini juga akan menyerang ke persarafan, jadi biasanya daerah-daerah yang lesinya itu hilang, gitu, hilang rasa jadi kebal, gitu ya? jadi tidak jadi mati rasa. Nah, kalau kecacatan yang sampai permanen, yaitu sampai dia jarinya bisa hilang, bisa putus seperti itu. Dan kalau itu sudah memerlukan waktu yang lama lah ya. Dan penularan juga ini juga masa inkubasi dari bisa terjadinya itu bisa 2 sampai 5 tahun. Sehingga misalnya dia kontak dengan orang lepra, dari karena kontaknya? Kan ya kontaknya itu penularannya itu bisa dari cairan, droplet ya, seperti itu bisa terjadi gitu. Makanya kita biasanya telusur minimal kontak erat itu 20 orang di terdekatnya. Terdekat ya, terutama keluarga mungkin ya. Nah, kalau kusta tadi sendiri mungkin efeknya lebih ke itu ya, alat gerak dan geraknya, sebagainya. Betul. Nah, itu kalau untuk menghilangkannya secara permanen gitu ya, di lingkungan seperti yang tadi dokter katakan sedang dalam tahap eliminasi ini ya, penyakit kusta di Indonesia, termasuk juga di Kota Cimahi. Iya. Nah, itu untuk menghilangkannya secara permanen itu selain penyembuhan terhadap
yang pernah terkena, itu kalau di lingkungan ada nggak tindakan khusus gitu untuk menangani ini penyakit kusta? Ya, jadi ini kan termasuk kebersihan diri. Kebersihan. Ya, kebersihan diri. Jadi kita harus memutus rantai dari si bakteri tersebut. Iya, betul. Makanya yang penularannya ya dari manusia yang sakit gitu. Makanya begitu yang sakit cepat diobati. Yang lain kita periksakan, kalau memang ada yang sakit juga cepat kita tangani gitu. Dan alhamdulillah untuk kasus kemarin yang tahun 2023 sudah berhasil dan sampai saat ini tidak ada laporan kasus atau penemuan kasus baru. Iya, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi ya. Iya. Dan mungkin itu untuk sedikit pengantar ya mengenai penyakit kusta. Nah, kita masuk ke frambusia ini sendiri. Nah, kalau frambusia ini adalah termasuk penyakit apa itu, Dok? Ya, jadi frambusia ini juga sama penyakit kulit gitu ya. Penyebabnya juga bakteri. Namanya sama-sama bakteri. Bakterinya itu Treponema parthenu. Jadi bagus-bagus namanya sih. Kayaknya ini estetik. Dan memang masyarakat mungkin penyakit patek kan, patek, kuru gitu kan. Itu yang sering didengar ya, dan di beberapa masyarakat. Jadi kalau kadang-kadang ya korengan yang banyak gitu, korengannya bukan satu gitu, tapi banyak gitu ya. Itu kalau udah sampai koreng itu udah ke tahap berikutnya gitu ya. Jadi kalau masih awal-awal itu kayak bentol-bentol kayak bintil-bintil gitu ya, bisa di leher, di badan atau di ketiak kayak gitu. Jadi itu kan ada yang bentuknya ngumpul gitu, Dok. Nah, itu udah kalau yang ngumpul itu juga memang udah dia udah ke tahapan yang selanjutnya gitu. Itu udah ngumpul kadang-kadang di dekat bibir gitu ya, ngumpul dia bula-bulanya banyak ya, bulat bintil-bintilnya banyak seperti itu, dan itu sangat menular sekali gitu. Terutama itu menularnya langsung dari si penderita atau melalui misalnya udara atau alat pribadi yang dipakai bersama, itu gimana? Jadi penularan dari frambusia ini atau patek itu memang kan dia dari manusia ke manusia. Nah, penularannya itu karena bersentuhan kulit. Ya. Kemudian ada beberapa cara ya. Ada dari alat-alat rumah tangga ya, bisa dari sendok, bisa dari handuk gitu. Makanya ini lebih sebenarnya kita untuk menjaga ini lebih ke arah pola hidup bersih dan sehat kita. Itu ya, balik itu lagi ke situ ya. Iya. Jadi cuci tangan, kan kadang-kadang kita bersalaman dengan orang atau bersentuhan dengan orang. Jadi ya itu tadi harus cuci tangan pakai sabun, airnya mengalir seperti itu. Pakai alat rumah tangga yang bersih. Dan kebiasaan-kebiasaan misalnya pakai handuk ya untuk sendiri gitu. Sikat gigi juga pakai sikat gigi sendiri gitu. Jangan saling meminjamkan. Lebih ke pola hidup ya. Pola hidup bersih dan sehat, PHBS-nya. Nah, kalau dari kehamilan kemudian juga kelahiran itu bisa nggak menularkan? Misalnya ibu hamil ya. Semasa hamilnya dia menderita ini frambusia ini, kemudian ke anaknya? Ya, untuk kasus seperti itu ya, kalau misalnya si ibu tidak diobati, ya bisa terjadi kontak kan, apalagi dia misalnya menyusui anaknya gitu kan, ibunya merawat. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut, kalau memang ada ibu hamil yang menderita patek atau frambusia ini ya segera diobati gitu. Iya. Nah, ini termasuk penyakit yang sulit disembuhkan atau sebetulnya mungkin dengan jangka waktu pengobatan yang intensif gitu ya, secara jangka waktu tertentu ini bisa disembuhkan cepat nggak? Jadi kalau kusta, frambusia sama-sama penyakit kulit. Kalau kusta ini semakin parah, dia bisa menimbulkan kecacatan yang permanen. Kalau frambusia ini lebih ke estetiknya. Gitu, lebih ke estetiknya nanti yang terganggu seperti itu ya, karena ada. Tapi kalau dia misalnya dia punya lukanya itu sudah besar. Sampai misalnya membuat rongga, ya nantinya
saat sembuh jadi ada berbekas estetikanya yang ada bekasnya jadi cekungan gitu seperti itu misalnya, apalagi kalau kenanya di wajah gitu. Tapi tidak menimbulkan kematian. Iya, tapi tetap bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Iya, jadi kita jangan terlalu khawatir juga, tapi harus cepat ditangani ya. Betul. Iya. Makanya saat ini kami di Kota Cimahi juga melakukan pemantauan karena memang di Indonesia ini sedang melaksanakan eradikasi Frambusia dan di Jawa Barat dan khususnya Kota Cimahi juga sedang melakukan. Jadi pemantauan kami selama dari tahun 2023 sampai hari ini sudah lebih dari 6 bulan, alhamdulillah tidak ada kasus. Tidak ada ya. Kalau misalnya ada suspek gitu ya, ada yang luka goreng, kita periksa ya. Dan hasilnya negatif. Tidak sampai ke ini ya. Dan memang ini terkenanya pada anak-anak di bawah 15 tahun. Ini kan. Terutama anak-anak juga agak-agak susah ya untuk menjaga kebersihan dirinya terutama ya. Iya. Makanya apalagi ya kalau dilihat dari kasus memang paling banyak anak laki ya, karena memang aktivitas kan. Iya, betul. Kadang-kadang main di luar di sawah. Iya, di luar ruangan. Ya, kita belum ada penelitian lebih lanjut ya, apakah karena kasus Frambusia ini tidak ditemukan karena sekarang anak-anak banyak yang aktivitasnya di dalam rumah, sekarang lebih main di gadget. Apakah signifikan atau memang keberhasilan dalam melaksanakan PHBS ya kan? Karena kan banyak hal yang sudah kita lakukan gitu ya untuk di tingkat kota juga ya untuk masyarakat supaya mengingatkan kembali untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian pemerintah kota juga untuk yang buang air besar sembarangan juga sudah ditiadakan, sudah mulai tidak ada gitu. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin nanti kita akan lebih lanjut. Pengen tahu juga dok, sebetulnya ini kalau misalnya seperti tadi ya, kalau kusta itu penularannya seperti itu ya. Nah kalau Frambusia juga sedikit banyak mungkin sama ya dengan kontak dan sebagainya ya. Nanti kita akan ingin tahu juga gimana menentukan bahwa itu termasuk Frambusia ataukah penyakit kulit biasa gitu ya. Nanti tapi kita akan simak perbincangan kita selanjutnya setelah yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih dengan perbincangan kita di pagi hari ini mengenai ada apa dengan kusta dan juga Frambusia. Dan Anda bisa mendengarkan perbincangan ini melalui FM di 92,9 FM Mix Radio atau melalui streaming di www.929mixradio.com ya, atau melalui s.id/mixradio.com. Dan Anda juga mungkin untuk yang ingin mengajukan pertanyaan seputar penyakit kusta dan juga Frambusia boleh masih dinantikan di 085-161280929. Kita lanjut ya dok ya. Dan masih ada Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini dari Dinkes Cimahi ya, good listeners, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nih. Tapi kita teruskan lagi, kalau tadi dari resiko penularan ya, mungkin melalui apa saja kah? Kalau tadi penyebabnya kan sama-sama bakteri ya dok ya. Bakteri. Jadi kalau bakteri ini biasanya menularnya paling sering atau paling beresiko melalui apa dok? Ya, jadi kalau untuk Frambusia ini kan dia itu bakterinya menginfeksi ya ke kulit seseorang, nanti pada ada lesinya itu untuk lesi yang primer itu dia bentuknya papul-papul atau nodul-nodul kecil gitu. Nanti dia akan berkembang. Kalau dia nanti berkembang nanti masuk ke setelah lesi berikutnya ya itu nanti akan terjadi koreng yang membesar, seperti ada juga yang membentuk makula-makula gitu ya. Jadi dia gabungan papul-papul ya tadi kayak bintil-bintilnya bergabung. Jadi lesi ini yang bisa terlihat ya, maksudnya kayak luka
kayak lukanya memang koreng. Iya, koreng itu tadi. Jadi lesinya dia ada berapa macam tuh, Dok? Ada 3 ya, ada lesi primer, kemudian ada sekunder dan tersier. Nah, kalau yang primer yang tadi yang dia nodul-nodul kecil-kecil, kemudian yang sekunder itu sudah mulai bergabung atau korengnya membesar gitu. Kalau udah yang tersier itu yang tahap terakhir, dia itu di tersier ini udah nggak menular gitu ya. Dia sudah koreng kayak koreng kering. Nah, yang bahaya itu yang paling menular itu di yang sekunder. Yang kedua ya, yang sekunder karena dia di situ bisa terjadi ulkus. Ulkus itu koreng yang bernanah. Dalamnya jadi ada cairannya. Nah, penularannya itu ini selain yang paling bahaya paling bahaya paling menular karena melalui gesekan kulit seperti itu dan nempel kan cairannya ke orang lain atau dari satu tempat dia bisa misalnya cairan itu jatuh misalnya tadinya hanya ada di muka atau di bibir si anak menggosokkan tangannya. Nah, nanti pindah dia ke tangan si anak tersebut seperti itu atau ada luka di seseorang yang anak penderita salaman atau bersentuhan dengan temannya itu pindah. Bisa juga oleh serangga. Jadi misalnya oleh lalat. Kan kalau kita bisa lihat lalat kan seneng ya kalau yang bau-bau anjir gitu dia hinggap di koreng atau luka seseorang lukanya. Itu terus dia pindah ke hinggap di orang lain. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya harus ditangani dan dia memang masa inkubasinya itu bisa sampai 90 hari atau rata-rata 3 minggu baru gitu ya. Timbul gejala seperti itu. Dan di lesi yang sekunder ini ya dia karena banyak cairannya ya itu yang kenapa dia bisa gampang sekali menular. Dan biasanya ada gejala dia mulai demam kayak gitu, ada pembengkakan kelenjar dari getah beningnya seperti itu. Nah, itu kalau bicara mengenai gejala ya, Dok ya. Ini baik kusta maupun frambusia, terutama di frambusia ini ya. Gejala awalnya itu selain mungkin gatal-gatal atau apa gitu, gejala awalnya itu biasanya yang terasa kalau apa? Yang di lesinya masih primer itu ya bisa ada gatal-gatalnya. Ada gatal-gatalnya, tapi kan khasnya penyakit kulit ya? Iya, penyakit kulit. Makanya kalau memang sudah timbul gatal-gatal ya segera diperiksakan gitu. Apalagi kalau sudah berhari-hari tidak sembuh-sembuh ya. Kalau misalnya kayak digigit nyamuk jadi gatal-gatal, ada bentol atau itu mungkin kena ulat bulu gitu gatal-gatal gitu kan. Itu cepat hilangnya bisa cepat hilang gitu. Kalau ini tidak sembuh-sembuh ya segera diperiksakan seperti itu. Atau misalnya ada koreng ya, tapi bukan karena misalnya karena terjatuh ya kan, tahu-tahu gatal-gatal jadi koreng gitu nggak sembuh-sembuh kan. Iya, kadang luka bekas itu jatuh ya anak-anak diperiksakan gitu ya. Karena nanti diperiksa, diambil darahnya diperiksa serologis seperti itu. Kalau nggak diperiksa jaringannya nanti seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi kalau untuk penegakan diagnosis atau dipastikan bahwa itu frambusia itu melalui pemeriksaan serologis tadi dengan pemeriksaan darah, RDT. Ambil darahnya nanti diperiksa ya di laboratorium. Kalau hasilnya negatif ya berarti dia bukan walaupun ada koreng seperti jadi itu. Nggak semua koreng itu frambusia ya. Makanya teman-teman juga di FKTP khususnya di puskesmas ya kita juga menyampaikan gitu bahwa kalau ada kasus koreng tolong diperiksa untuk lebih diambil lanjut, untuk pemeriksaan RDT-nya seperti itu. Nah, tadi kalau dari jenis tadi ada lesi yang primer, sekunder gitu ya. Itu kalau tadi disebutkan kalau yang tersier yang sudah kering, yang nggak ada cairannya di dalamnya, itu sudah tidak menular, Dok? Iya, karena pasti. Dia sudah yang faktor yang sudah kan dia menahun seperti itu. Jadi sudah
lebih lanjut gitu. Lebih lanjut ya. Karena dia udah nggak ada cairannya lagi gitu. Kalau yang di sekunder ini yang cairannya banyak seperti itu. Dan sangat rentan untuk menular. Dan itu yang kenapa dia kadang-kadang satu orang ya lesinya itu banyak. Iya. Karena begitu gatal satu, dia kan suka garuk-garuk. Iya. Anak itu kan suka kita garuk-garuk tanpa tahu. Terus betul. mungkin ada dia tanpa sadari dia garuk-garuk ke tempat yang lain, Iya. ya kan? Nah, padahal ada cairannya itu di pas tangannya. lagi ada cairannya ya. Jadi pindah-pindah gitu di tubuhnya sendiri pindah-pindah gitu. Dan rata-rata untuk yang frambusia ini nggak di satu tempat ya mungkin. Nggak di satu tempat. Iya, di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Iya. Jadi mungkin untuk anak-anak terutama mungkin untuk balita ya yang belum belum bisa ngomong, Dok. Jadi misalnya itu rentan juga ya. Kalau sebenarnya semua anak di bawah umur 15 tahun itu sangat rentan. Makanya kan kembali ke pola hidupnya. Iya, betul. Jadi kalau anak-anak untuk balita apalagi itu kan masih dalam pengawasan orang tua gitu. Dan memang yang jadi permasalahan bahwa frambusia ini ada di daerah tropis. Kemudian di kalau kita berdasarkan penelitian ya memang di masyarakat yang memang kemiskinan tinggi gitu. Karena memang untuk itu kebersihannya sangat kurang, berkaitan erat. Jadi faktor lingkungan. Makanya di Kota Cimahi mudah-mudahan kesadarannya tinggi. Kita juga menjaga semua kan dari ya mulai dari pemerintah daerah berkomitmen bersama untuk khususnya PHBS nih ya kan. Untuk kita juga udah beberapa daerah sudah ditetapkan sebagai yang ODF kan. Jadi udah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan kayak gitu. Terus sudah dengan septic tank komunal sehingga penyebaran, ada standar-standar ininya jadi ya. penyebaran bakteri itu juga sudah bisa ditekan seperti itu. Jadi lingkungan lebih sehat, lebih bersih sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu kebersihan sudah mulai terjaga, kemudian sampah-sampah sudah terorganisir kan, tidak ada yang buang sampah sembarangan, kemudian pengolahan sampahnya juga sudah baik, sehingga bisa kita lihat dipantau untuk penyakit khususnya frambusia ini juga sudah kurang lebih 1 tahun ini kita tidak temukan. Tidak ditemukan ya. Gitu. Kalau secara nasional nih di Indonesia mungkin kalau Kota Cimahi cenderung lebih gampang terawasi ya. Kalau di daerah-daerah itu masih ada? Masih ada, terutama di kawasan Indonesia Timur itu masih ada gitu. Jadi alhamdulillah kita di Cimahi kita mudah akses untuk ke tempat fasilitas kesehatan, kemudian lingkungan semakin baik, kesadaran masyarakat juga semakin baik kan. Nggak mungkin pemerintah berjalan sendiri seperti itu. Jadi perlu ini ya, semua harus bekerja dari, sama gitu. Jadi semua harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Iya, betul. Lingkungan bersih, sehat, insya Allah kitanya semua juga sehat, khususnya untuk penyakit frambusia ini. Jadi sebenarnya juga di Kota Cimahi kita juga sudah lama. Saya juga kalau nggak salah sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah ada laporan kasus frambusia sebenarnya di Kota Cimahi. Tapi perlu ya diingatkan kepada masyarakat biar nggak terlena kalau udah nggak ada tuh bukan berarti tidak akan terkena. Tidak akan terkena karena mobilisasi masyarakat Kota Cimahi juga tinggi. Ya, betul. Ya kan, bukan hanya masyarakatnya saja, tapi kan juga yang dari luar juga banyak yang juga ke Kota Cimahi, apalagi kita Kota Cimahi bisa dibilang di sini kita ada 7 pusdik. Oh iya. Iya kan? Itu dari berbagai daerah dari ya. Daerah pasti akan ke Kota Cimahi seperti itu. Dan itu kalau misalnya bicara tadi frambusia ini terjadi umumnya di daerah tropis ya, Dok. Tropis. Nah, ini kalau perbedaan kan di Indonesia juga ada yang daerah panas, yang dekat pantai misalnya, atau dengan yang daerah dekat gunung, itu ngaruh nggak sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya dingin dan panas sama karena kan kelembapan udaranya hampir sama di tropis, itu. Betul. Dan memang kembali
lagi ya kebersihan Kebersihan gitu. lingkungan. Lembab nggak masalah gitu. Iya, Yang penting betul. kebersihan lingkungannya seperti itu. Iya, Dok, ini izin ya, ada yang bertanya tadi dari Ibu Sari katanya di Cimahi. Nah, kata Ibu Sari, saya sering melihat atau mendengar ya, yang terkena kusta ini rata-rata lansia katanya, Dok. Apakah usia muda juga bisa terkena kusta? Balik lagi ke penyakit kusta ya. Lalu bagaimana sih pencegahannya gitu? Ya, jadi kalau penyakit kusta ini dia penularannya melalui droplet ya, udara. Iya. Ya, dan melalui udara sehingga siapapun bisa terkena. Iya, jadi nggak cuma lansia ya? Betul, Ya. tidak cuma lansia. Kenapa mungkin sering terlihat lansia? Iya. Karena gini, lansia biasanya daya tahan tubuhnya juga sudah mulai menurun. Oh, itu. Seperti itu, Berpengaruh. sehingga apalagi kalau dia tinggal di lingkungan yang kurang baik gitu, daya tahan tubuh menurun, jadi sehingga lebih mudah. Iya, iya. Padahal Sama kusta ini resikonya ya? resikonya sama. Oh, seperti gitu ya. itu. Dan ini sekali lagi ya, kalau di bagaimana pencegahannya, balik lagi ke ini ya, lingkungan yang Iya, sehat. lingkungan yang Betul. sehat. Dan pola hidup. Pola hidup kita juga harus sehat ya. Bersih. Jadi bukan hanya lingkungan sehat bersih, tapi kan buat daya tahan tubuh kita seperti apa ya? Berarti kan aktivitas fisik kita, makan kita seperti itu. Iya, iya. Nah, good listeners, kita masih juga menerima pertanyaan di sesi terakhir kita nanti, dan untuk Anda yang masih punya pertanyaan silahkan di 085161280929 sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita mengenai ada apa dengan kusta dan juga frambusia bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan masih ada Dr. Dwi yang menemani kita di sesi terakhir kita kali ini. Kita mungkin beranjak ke pengobatan ya, Dok ya. Pengobatan penyakit kusta maupun frambusia, terutama frambusia ini nih. Bagaimana cara pengobatan penyakit frambusia ini? Cara dan juga kemana kita harus berobat gitu, Dok, silahkan. Ya, jadi apabila ditemukan kasus ya, jadi misalnya tadi kalau ada koreng yang bukan karena jatuh kayak gitu, silahkan ke puskesmas terdekat nanti untuk diperiksa oleh dokternya, kemudian nanti dilanjutkan pemeriksaan tadi RDT ya. Kalau misalnya hasilnya positif, nanti akan dilanjutkan untuk pemberian antibiotik. Jadi antibiotiknya juga sudah tersedia sebenarnya. Kami juga walaupun tidak ada kasus antibiotik jenis dia azitromisin itu dapat di puskesmas khusus di Kota Cimahi, di seluruh puskesmas kita siapkan seperti itu. Itu khusus antibiotiknya? Antibiotiknya khusus. Azitromisin namanya. Jadi itu oral, jadi diminum oleh si anak seperti itu. Nanti disesuaikan dengan usia dan berat badan dari masing-masing anak gitu. Jadi bisa ditangani dan bisa sembuh. Bisa sembuh. Dengan kalau pengobatan pengobatan yang tentunya harus teratur gitu. Kemudian kebersihan si anak juga dijaga gitu ya. Jadi anak itu dijaga kebersihannya, diobati dia punya luka-lukanya ya, sering dibersihkan, itu akan cepat. Jadi 15 hari minum obat, di luka dibersihkan, dia langsung bisa kering seperti itu, cepat. Kemudian kalau untuk kusta, ya kusta sama, dia cuman pengobatannya lebih lama gitu, ya, bisa sampai 12 bulan pengobatannya, tergantung dari lesinya dia gitu. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya juga kuat, ya lebih cepat pemulihannya seperti itu. Itu kalau yang sudah sampai ke kerusakan tadi alat gerak dan yang belum, itu pengobatannya sama nggak? Sama. Pemberian jadi antibiotik juga. Kalau kusta nanti ada pemberian obat khusus untuk kustanya. Dan kalau dia sudah kita untuk kusta ini harus diketemukan secepat mungkin. Kalau misalnya sudah ketemu langsung diobatin. Karena kalau tidak,
di masa perjalanannya itu akan menimbulkan kecacatan. Iya, nah dan itu kalau yang sudah bahaya terjadi ya. kecacatan, cacatnya kan bisa permanen Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang Iya, malah para penderita minta-minta memanfaatkan untuk mencari belas kasihan. Iya. Sebenarnya ya janganlah Iya, gitu iya, ya, iya, tapi betul. dia Obati melakukan justru ya. diobati gitu. Dan mencegah untuk tidak menular gitu Iya, ya. itu mencegah ya. untuk tidak menular gitu. Kalau sepertinya di jalanan atau itu kan Malah jadi faktor resiko iya, untuk ke orang lainnya memperluas tinggi. ya. Iya. Mhm. Seperti itu. Iya. Jadi banyak mereka malah ya sudah cacat, kita juga tidak tahu statusnya ya, pengobatannya apakah sudah selesai atau belum Iya, gitu. betul. Nah, ini mungkin menyangkut juga pertanyaan nih Dok, masih ada satu tersisa ya di 085-161-280929 dari Ibu Asih di Cimahi juga. Katanya pertanyaannya kalau yang serumah sampai terkena kusta atau frambusia ini, bagaimana biar orang rumah tidak tertular? Gitu. Iya. Untuk Bu Asih ya. Iya, Bu Asih. Bu Asih, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi apabila sudah ditemukan ya atau terlaporkan, si penderita ini akan misalnya dibawa ke puskesmas. Nanti puskesmas akan merujuk ke rumah sakit ya. Kalau kita di Rumah Sakit Cibabat, nanti dokter spesialis yang akan memeriksa lebih lanjut ya. Nah, teman-teman di wilayah di puskesmas juga bisa melakukan pemeriksaan awal ya. Apabila misalnya ditemukan ada gangguan sarafnya nih, jadi di kulitnya diperiksa misalnya dengan kapas ya atau tisu yang ujungnya diruncingkan. Kalau permukaan kulitnya kita tusuk pelan kayak gitu, kita sentuh. Kalau misalnya ada gambaran putihnya gitu ya, ada gambaran putih kayak panu besar gitu, kita sentuh, misalnya kita suruh dia merem, kita tunjuk, dia suruh nunjuk. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nunjuknya, misalnya kita suruh sebut aja, kita misalnya nitikin satu, dia suruh kita titik satu, dia juga sebut. Kalau dia kerasa satu, kalau selanjutnya kita titik lagi, kerasa dua, seperti itu. Jadi berkelanjutan. Jadi karena kita nanti pindah-pindah tempat gitu ya. Jadi kan bisa aja lesinya itu gangguan sarafnya itu tidak merata di seluruh, tapi ada bagian-bagian tertentu. Sehingga kalau dites misalnya dia bilang di titik satu dia bilang satu, titik dua dia nggak kerasa, kita pindah ke titik tiga misalnya dia bilang dua, berarti yang titik dua yang awal itu dia ada gangguan sarafnya, di situ udah terjadi gangguan saraf. Nah, kalau sudah teman-teman puskesmas menemukan itu atau di tempat klinik pun misalnya ada seperti itu dilakukan rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit ya, nanti oleh dokter kulit itu diperiksa sehingga nanti keluar diagnosa dari dokter spesialis. Apabila sudah ada keluar diagnosa dari dokter spesialis, tentunya di wilayah teman-teman puskesmas akan melakukan investigasi kontak. Ini yang seperti yang tadi 20 orang gitu ya. Minimal 20 orang kita cari ya. Kita periksa semuanya. Kita periksa apabila tidak ada yang terpapar ya. Nah, untuk si penderita kan harus diobatin. Selama menjalani pengobatan, terutama di 2 bulan awal ya, sebaiknya si penderita pakai masker karena tadi penularannya melalui udara seperti itu. Sementara kalau dari lukanya sendiri itu harus ditutup atau bagaimana? Kalau dia tidak ada luka, karena kalau masih fase-fase awal tidak ada luka, ada ya? tidak ada ke luka kecacatan, karena juga bisa saja misalnya dia ada gangguan baal gitu ya, baal, kemudian ada nyeri-nyeri ya seperti itu, ada nyeri-nyeri di sendi-sendi. Karena kan banyak kan di alat gerak ya, di tangan, nanti tangan tuh jadi kaku, hampir mirip sebenarnya dengan artritis gitu ya, dengan gangguan radang sendi kayak gitu, dia nyeri di situ. Cuman kalau radang sendi nanti diobati mulai berkurang, kalau nggak pernah diobati lama-lama nanti tangannya bisa jadi kaku, atau kadang-kadang sampai hilang gitu, seperti itu. Nah, jadi untuk pengobatan untuk pencegahan untuk jika ditemukan kasus di dalam sebuah keluarga, tentunya pakai masker, kemudian juga menjaga dan terutama barang-barang pribadi itu ya. Betul, untuk alat rumah tangga yang pribadi itu bukan kita mengasingkan ya,
Tapi tetap misalnya jangan dipakai bersamaan ya. Jangan pakai bersama, misalnya gelasnya, piringnya tetap untuk si penderita pakai satu itu dan dicuci dengan baik dan bersih gitu. Iya, iya. Jangan menggunakan alat pribadi itu untuk bersama. Iya. Itu dan kalau salah satu misalnya kayak sabun juga gitu ya. Oh iya. Kenapa sekarang lebih banyak sabun cair? Ya, betul. Salah satunya itu kan untuk menghindari walaupun itu sabun gitu ya kan, tapi kan yang namanya sabun, kalau dulu sabun batangan kayak gitu bisa siapa aja pakai kan. Bekas siapa? Nah, kalau cair kan tidak, lebih kan aman, lebih aman. Iya. Oke, dan terima kasih Ibu Asih ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya, dan mungkin kita sampai di sesi terakhir dan juga mungkin ada pesan-pesan dan juga penutup dari Dr. Dwi, silahkan untuk keluarga Cimahi ya. Iya. Terima kasih kepada Mix Radio yang sudah bersama-sama kita menyebarluaskan informasi kesehatan ya, dan kita tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya, dan itu terutama jadi ya bagaimana kita menjaga kebersihan bukan kebersihan diri tapi juga kebersihan lingkungan, dan lingkungan yang bersih itu juga akan menyebabkan kita jadi lebih tumbuh bisa lebih sehat seperti itu. Jadi tetap menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, bukan hanya terhadap frambusia seperti ini ya, tapi PHBS ini juga berpengaruh misalnya terhadap kasus demam berdarah. Nah, itu ya. Iya, jadi harus melakukan PSN. PSN itu membersihkan jentik. Iya. Di lingkungan kebersihan juga gitu. Karena kita tahu udah beberapa bulan ini kasus DBD sangat tinggi dan itu terus setiap bulan itu ada kasusnya. Jangan melempem ya. Jangan melempem. Jadi tetap PSN. Pemberantasan sarang nyamuk. Iya, betul. Bukan memberantas nyamuk dewasanya saja, tapi sarang-sarangnya sehingga tidak berkembang biak nyamuk-nyamuk baru seperti itu. Iya. Dan terima kasih atas himbauannya ya, untuk mengingatkan kembali sih sebetulnya ya, untuk kita bersama-sama selalu ber-PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Jadi ya makannya juga makanan-makanan yang sehat, kemudian sehat lingkungannya gitu. Pola hidup ya. Pola hidupnya kita. Iya, terima kasih atas kehadirannya dan juga membuka wawasan good listeners nih ya di pagi hari ini, Dr. Dwi dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.